Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aditya Ramadan. Pernah gak sih kalian bayangin tiba-tiba orang di dekat kalian atau bisa jadi orang asing di jalan atau amit-amit keluarga sendiri yang pernah pingsan atau pun sadar dulu dan saya terdapat kan kayak pas banget kan. Nah, di video kali ini kita mau bahas satu skill yang wajib banget dikuasai sama siapa aja, bukan cuma dokter atau perawat. Namanya CPR atau singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation. Kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut RJP, resusitasi jantung paru. Gampangnya gini, CPR itu adalah tindakan pertolongan pertama yang dilakukan untuk memompa darah dan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh ketika jantung seseorang tiba-tiba berhenti berdetak. Ini adalah langkah krusial memberi waktu sebelum bantuan medis ataupun ambulans datang. Kenapa ini penting? Kenapa kita harus tahu? Karena dalam kondisi henti jantung, setiap detik itu berharga banget. Otak kita cuma bisa bertahan sekitar 4-6 menit tanpa oksigen sebelum mulai mengalami kerusakan permanen. Jadi, tindakan cepat kalian dalam melakukan CPR bisa jadi penentu antara hidup dan mati seseorang. Keren banget kan? Kalau kita bisa jadi pahlawan di situasi darurat. Oke, sekarang gimana cara melakukannya? Kalau kita ketemu situasi darurat kayak gini, ingat rumusnya A, B, C, atau kita pakai panduan terbaru yang ringkas ini. Langkah pertama, amankan situasi atau save the skin. Sebelum nolongi orang, pastikan diri kalian aman dulu. Jangan sampai kalian ikutan dalam bahaya. Pastikan lokasi sekitar aman dari kendaraan, kabel listrik, atau reruntuhan. Langkah kedua, cek respon dan panggil bantuan. Tepuk pundak si korban dengan agak kuat sambil panggil Kak, 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 atau bangun Kak, atau Pak bisa dengar saya. Kalau nggak ada respon, langsung tunjuk satu orang di sekitar kalian buat telepon ambulans. Contohnya Mas yang pakai baju merah, tolong telepon ambulans sekarang ya. Jangan cuma teriak tolong, biar nggak pada biku. Yang ketiga, cek napas. Dekatkan telinga kalian ke hidung atau mulut korban sambil mata kalian melihat ke arah dadanya. Cek selama 5 atau 10 detik. Apakah dadanya naik turun? Ada suara napasnya nggak? Kalau nggak bernapas atau cuma tersengal-sengal kayak ikan mangap-mangap, langsung CPR. Dan yang langkah keempat, operasi dadanya. Paling utama, ini dia intinya. Letakkan pangkal salah satu tangan kalian di tengah-tengah dada korban, tepatnya di tulang dada. Tumpuk salah satu tangan kalian di atas, lalu tautkan jari-jari kalian. Pastikan posisi lengan kalian tegak lurus. Jangan menekuk siku. Gunakan berat badan kalian, bukan cuma kekuatan otot lengan buat menekan. Tekan dada korban dalam kira-kira 5-6 cm dengan kecepatan 120 kali per menit. Tips biar nggak bingung temponya. Kalian bisa bayangin ketukan lagu Stayin' Alive dari Teen Jazz atau lagu Baby Shark. Nah, secepat itu ketukannya. Pastikan kembali ke posisi semula sebelum kalian tekan lagi, atau jangan bersandar terus di dadanya. Dan yang langkah kelima, berikan napas buatan. Kalau kalian sudah terlatih dalam kondisi yang memungkinkan, misal ada alat pelindung atau korbannya keluarga sendiri. Setelah 30 kali tekanan, berikan 2 kali napas buatan. Caranya jepit hidungnya, tegakkan kepalanya sedikit, lalu tiupkan napas kalian ke mulutnya sampai dadanya terlihat terangkat. Catatan penting nih, kalau kalian nggak nyaman atau nggak bisa kasih napas buatan, cukup lakukan tekanan dada terus-menerus tanpa henti atau hands only CPR. Itu sudah sangat membantu bagi korban. Kapan harus berhenti? Terus sampai kapan kita harus memompa dadanya? Kalian boleh berhenti kalau bantuan medis atau ambulans sudah datang dan mengambil alih. Korbannya mulai sadar, bergerak atau bernapas normal lagi. Kalian udah benar-benar kelelahan fisik dan nggak sanggup. Nah, itu dia dasar-dasar CPR yang perlu kita semua tahu. Memang kelihatannya simple, tapi Nah, itu dasar-dasar CPR yang perlu kita semua tahu. Memang kelihatannya simple, tapi kalau dipraktikkan butuh ketenangan. Nggak perlu takut salah atau malah bikin rusuknya patah, karena yang paling penting adalah mencoba menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman atau keluarga kalian. Siapa tahu video ini bisa menyelamatkan seseorang di luar sana. Dan jangan lupa subscribe ya. Stay safe guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.